saat pagi hari yang indah ini, mungkin di luar dalam keadaan mungkin mendung, tapi kita percaya karena Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Sampai saat ini kita boleh ada semua berkat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita patut bersyukur dan berterima kasih. Begitu besar kasihnya Allah itu bagi kita semuanya. Sampai saat ini kita boleh bernapas, ya, rasakan luar biasa Allah itu di sepanjang hidup kita. Saat ini kita datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita datang untuk senantiasa menyembah namanya Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan, selamat datang. Selamat kita beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari yang indah ini. Kita percaya kita merasakan lawatan Allah hadir di tengah-tengah hidup kita, menjamah setiap hati kita. Roh Kudus yang bekerja di tempat ini. Mari saudara semuanya kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari yang indah ini. Kita nyanyikan pujian penyembahan kita. Engkaulah kekuatanku. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh Yesusku. Hallelujah.
hanya bagimu ya Bapa. Kalau pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh kembali lagi datang untuk memuji, mengagungkan Tuhan. Karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Kami boleh ada karena Engkau Tuhan. Karena ada karena Engkau yang selalu menyertai dan memelihara hidup kami. Pada pagi hari ini kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua dengan lawatan Allah. Selalu kami boleh merasakan sukacita yang besar yang Engkau berikan kepada kami semua. Kami yakin dan kami percaya, kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya Tuhan, supaya kami pulang membawa berkat yang besar daripada Tuhan. Kami berdoa buat umat-umat ketebusan-Mu yang masih ada di dalam perjalanan Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau tibakan di tempat ini supaya kami sama-sama bersekutu, memuji, mengagungkan Tuhan. Kami berdoa buat umat-umat ketebusan-Mu di antara kami yang ada ya Tuhan, mungkin di rumah, di Tuhan, khususnya buat anak-anak Tuhan yang sakit. Engkau juga jamah mereka, Engkau lawati mereka sebagaimana Engkau sudah tolong kami. Engkau juga tolong mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakkan mereka semua Tuhan, karena mereka melayani, karena mereka mengasihi. Amin. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singan, baik musik, baik kolektan, baik multimedia, khususnya Tuhan kebenaran firman-Mu, hamba-Mu urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Apa yang ditabur firman-Mu sebentar menjadi berkat dan bagian buat kami, karena kami tahu kami dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Iman dan harap kami diteguhkan. Terpuji akan nama-Mu. Ini sucikan tempat ini, layakkan tempat ini, sucikan di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau sudah menguduskan. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Luar biasa Tuhan bagi kita semuanya ya. Ya mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau saling tos-tosan satu dengan yang lain. Mungkin tangan selama ini nggak pernah ya. Yuk kita sama teman sebelah kiri, kanan, depan, belakang. Katakan Yesus hebat bagi kita. Yesus hebat bagi kita. Yesus hebat bagi kita. Yesus hebat bagi kita. Amin. Gimana sukacita luar biasa, senyum yang luar biasa. Amin. Ya, kalau kita bertemu dengan Tuhan Yesus, ada sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Mungkin dari rumah mungkin udah muka dan murah seperti mungkin jeruk purut, tapi ternyata sudah di tempat ini sukacita, sumringah semuanya, senyum yang manis semuanya, karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Pada saat pagi ini kita mengucap syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan begitu baik sampai berikan kesehatan, kekuatan sampai saat ini ada. Juga saya berterima kasih kepada Ibu Gembala yang memberikan kami dan kita semuanya untuk masuk di dalam hadiratnya Tuhan. Kita mau rasakan hadirat Tuhan ada di tempat ini, menjamah hati kita. Siapa yang sakit katakan sakit, percaya Tuhan sembuhkan. Ya, kalau yang banyak masalah percaya Tuhan buka jalan.
Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tapi Tuhan yang setia, yang kita sembah, tak pernah tinggalkan kita. Sekalipun cuma kita yang terkadang kita meninggalkan Tuhan, ya. Tapi kita datang saat ini, Tuhan, saya datang dengan hati yang bersyukur, ya. Puji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Ya tahu kenapa? Tambah lagi AC. Tapi kita mau berkeringat, memuji, memuliakan Tuhan.
Luar biasa Tuhan bagi kita semuanya. Di sini siapa yang masih belum berkeringat? Belum ya. Tapi saya juga berkeringat di depan sini ya. Luar biasa kudus dan bekerja. Puji nama Tuhan. Kita tetap memuji Tuhan. Yang masih mungkin nggak kuat berdiri silakan untuk duduk. Yang kuat berdiri kita percaya Roh bisa berikan kekuatan bagi kita. Kita nyanyikan pujian kita. Mari kita sambut Sang Raja. Ya. Amin. Haleluya. Bersama kita sudah menyambut hari lahirnya Tuhan kita ya. Amin. Bapak Ibu Saudara semuanya, kita sudah diberkati dengan pujian walaupun sederhana, tapi Roh Kudus yang bekerja, yang menjamah hati kita semuanya. Luar biasa pekerjaan Tuhan bagi kita semuanya saat ini.
Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari remaja dan pemuda. Untuk selanjutnya tetaplah menjadi generasi pemenang bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan pujian dari pemuda remaja. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan menikmati makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Hati kita rindu untuk diisi dengan firman Tuhan. Setiap piring hati kita percaya dengan Roh Kudus yang menuntun setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Rohmu yang hidup
adalah Allah kami yang luar biasa Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang hadirat-Mu Tuhan, sujud sembah di bawah kaki-Mu Tuhan. Karena kami rindu menyanyikan pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Allah kami yang luar biasa, yang bertahta di atas setiap pujian kami Tuhan. Terimalah pujian kami Tuhan, menjadi pipa yang berbau harum kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Bapa di surga, kami membuka hati kami Tuhan, supaya Roh Kudus hadir di dalam hati kami, sehingga setiap kehidupan kami boleh Engkau pimpin, Engkau rancangkan dengan baik, karena Roh Kudus hadir dan bertahta di hati kami semua ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu yang lainnya tidak sempat hadir pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan Engkau yang Maha tahu, Engkau yang mengetahui keberadaan mereka ya Tuhan. Jikalau mereka sedang sakit Tuhan, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Kau sembuhkan mereka Tuhan. Apapun penyakit yang diderita ya Tuhan, Kau mampu Tuhan, Kau sanggup menyembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang berbeban berat Tuhan, Kau memberikan kelegaan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Pagi hari ini Tuhan, kami mendengarkan sabda-Mu Tuhan, sabda-Mu yang hidup itu Tuhan, dan sampai saat ini masih ada dan kekal sampai selama-lamanya itu Tuhan. Kami mau mendengarkan sabda-Mu oleh hamba-Mu yang sebentar akan memberitakan firman-Mu. Bukakan setiap rahasia firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh dimengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kalau juga sebentar kami akan memberikan korban persembahan Tuhan, kami memberi dengan sukacita kami Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan kami yang memberi Tuhan, dengan berlipat kali ganda Tuhan, sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk tenang Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan persiapkan korban persembahan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari beri yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kita semuanya. Kita nyanyikan pujian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati acara selanjutnya. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang sudah ditugaskan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Seperti itulah hidup ini. Puji Tuhan. Ya, tidak berubah. Tidak masalah juga kalau saya berkata Shalom. Tidak masalah. Tapi haleluya puji Tuhan itu jangan hilang. Amin, ya kan?
Kita lahir dari GPDI, bertumbuh dengan GPDI, dan terus bertumbuh juga dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tante buat kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memberitakan firman. Ya, ini firman-Nya Tuhan, bukan saya. Saya hanya sebagai alat yang tadi sudah didoakan juga, hamba Tuhan, mulutnya dipakai oleh Tuhan. Jadi biarlah pemberitaan firman Tuhan hari ini, saya berdoa buat jemaat Tuhan di PDI Gria 50 meter. Saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, saya diberi waktu tidak lama saudara. Jadi saya akan pakai semuanya, bukan untuk perkenalan, karena sudah kenal. Ya, jadi langsung kepada firman Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Termasuk ayat emas saya ini saudara. Mungkin juga termasuk ayat emas saudara. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, katakan sama-sama, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Saudara kalau dengar ayat ini kayaknya senang banget gitu ya. Seneng banget. Aduh puji Tuhan. Ayat pembuka bukan ayat teguran. Bercanda saudara. Saudara itu adalah jemaat yang kuat imannya. Amin. Ya kan? Sebab kita makan makanan rohani yang kuat, bukan susu. Ya, bukan air susu lagi. Amin. Saya percaya dari almarhum Om Pangemana sudah memberikan makanan keras buat kita. Kalau kita dikasih minum susu terus, nggak bertumbuh, nggak sehat, nggak punya gizi. Amin. Jemaat Tuhan harus makan rohani yang kuat, supaya staminanya kuat, supaya daya tahan tubuhnya kuat. Nggak gampang sakit ketika hujan sedikit sakit, ketika badai sedikit sakit, masalah sedikit sakit. Kenapa? Karena makanannya air susu. Firman Tuhannya air susu, yang enak-enak saja firman Tuhannya. Sedangkan yang nggak enak, nggak mau diterima. Itu fisik kita lemah, iman kita lemah saudara. Berbahagialah saudara yang dapat pemberitaan firman Tuhan dari gembala atau dari pendeta lain, yaitu makanan yang keras. Amin. Supaya kalau ada badai, saudara tetap berdiri teguh. Alkitab berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak dalam hidup ini anak-anak Tuhan goyah karena pondasinya nggak kuat. Apa yang terlihat bukan berarti kuat. Ya, apa yang terlihat bukan berarti kuat. Manusiawi, saudara lihat saya kuat, belum tentu saya kuat. Mana tahu saya dapat percobaan. Saudara lihat gue semangat banget, belum tentu setelah turun tetap seperti di atas. Kan mana tahu. Iya kan? Maaf kata, bukan berarti semua pendeta itu levelnya tinggi rohaninya. Ada juga yang jatuh dalam pencobaan, betul? Termasuk pelayan Tuhan, betul? Oleh sebab itu doakan, amin. Amin. Setiap yang khotbah, setiap yang melayani itu didoakan, supaya apa yang tampil di muka ketika turun juga sama. Kuat, semangat. Setiap hari Kamis di tempat kami ada doa. Ibadah umum disertai dengan doa. Jadi setelah firman, suruh berlutut semua. Ada beberapa pokok doa. Salah satu pokok doa yang saya paling sukai, doakan Om Tante. Itu saya paling suka. Doakan Om Tante supaya semangat melayani Tuhan. Karakter jemaat banyak. 100 jemaat karakternya berapa? Bisa jadi 1000 nggak? Manusianya kuat nggak nih?
ngikutin yang ini bilang, wah dia anak emas kan, salah lah. Padahal mencari yang terbaik. Makanya doakan buat hamba Tuhan, amin. Doakan. Buat pelayan juga hamba Tuhan. Di depan ini melayani juga doakan semua. Supaya semakin teguh, nggak goyah, tetap berdiri, tetap eksis melayani. Wih, heran. Kalau saya pakai bahasa anak muda sekarang ya, gila. Nah. Maaf oma-oma. Biarpun kepala 4 masih enggak juga ya, saudara ya. Biarpun anak udah SMK juga. Jadi saudara, sekalipun kita melayani kuat, ketika ada badai belum tentu kuat. Tetapi Tuhan mau supaya kita tetap kuat. Profesional. Tapi bukan hanya itu. Kalau profesional, di depan kuat, senyum, di rumah cemberut. Enggak, di rumah juga happy. Coba bapak-bapak, siapa yang di rumah istrinya jadi istri idaman? Angkat tangan. Kok nggak ada ya? Kok nggak ada? Oh ada di depan. Ada. Waduh, bangga banget. Ini aku istri idaman. Ada di depan. Yang di belakang saya belum lihat. Oh ada. Mungkin nanti pulang saya tes dulu. Saya suruh ambil kopi, mau nggak ya? Saya dimasakin enggak nih? Atau masak sendiri? Udah tau capek. Coba ibu-ibu, gantian dong ya, harus aku. Coba ibu-ibu, siapa yang suaminya suami ibu dan anak kawangan? Oh ada. Ini janjian nih kayaknya. Udah bajunya sama, janjian lagi. Tadi suaminya tadi, mak gantian, jangan bikin malu papa. Ya saudara, suami saya sering menguatkan, katakan amin. Jangan sampai maaf kata, jangan sampai ya istri lain yang menguatkan. Iya benar loh. Masalahnya di mana, curhatnya kemana? Iya benar. Apalagi kenalnya di mana? Kenalnya di Facebook. Terus pas ketemuan, kok mukanya beda? Kalau ada suaminya lagi masalah, istri yang kuatkan. Amin. Jangan orang lain. Istri harus yang kuatkan. Tidak ada manusia sempurna. Ya. Saya bilang sama istri saya, Mami, terimalah semua kekurangan papi. Gak usah bicara soal kelebihan. Terimalah kekurangan. Kalau kelebihan udah banyak lah, terimalah kekurangan. Demikian juga sebaliknya, papi, terimalah kekurangan. Kalau masakannya asin, terima aja. Daripada gak dimasakin. Iya. Haleluya. Lanjut saudara. Saudara, gimana caranya supaya kita tetap teguh? Tak segampang itu. Tak segampang itulah, saudara. Di sini dikatakan, persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Iya betul, aku udah rajin ke gereja. Kan persekutuan dengan Tuhan, jerih payah tidak sia-sia. Termasuk rajin. Coba ibu gembala absenin, ini semua rajin, amin. Oh amin. Amin, ini harus diaminin. Yang belum amin, nanti makin rajin, amin. Apalagi hari Jumat doa, ya. Ada doa puasa di sini ya. Jumat. Hari Jumat atau hari Rabu. Coba ada doa. Rajin juga. Kan persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Saudara, bukan hanya persekutuan dengan Tuhan, dikatakan di situ giat selalu. Itu saya udah masuk poin ya, saudara. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, tidak cukup hanya ikut persekutuan dengan Tuhan, engkau berhasil. Tetapi lebih ditekankan oleh Tuhan, giat selalu. Giat bisa berarti tekun. Tekun tuh dilakukan terus menerus, itu tekun. Atau giat bisa berarti tidak berkesudahan, setia. Tidak bisa kita berkata, hari Minggu aku ibadah, Tuhan mana berkatmu? Tuhan bilang,
Kayaknya aku udah baca pikiranmu minggu depan gak kebaktian karena pesta. Apakah itu giat? Tidak. Pesta jam berapa? 12. Jam 9. Ibadah bisa sore. Kalaupun tidak bisa sama sekali, izin tante, izin. Yang pesta ini hak punya saya tante. Izin. Sore harus cari gereja. Amin. Firman Tuhannya jangan kosong. Giat artinya dalam segala kondisi harus tetap tekun mencari Tuhan. Ada banyak peluang, hujan mendung. Aduh, Tuhan ngerti gak punya payung. Ya Allah. Itu bukan giat, saudara. Kalau gak punya payung, kantong kresek pun jadi. Itu namanya niat dan giat. Amin. Yang penting kepala gak kena hujan. Kalau kena hujan kan pusing. Pakai kresek, itu namanya niat. Itu namanya cinta mula-mula, saudara. Terus bagaimana kan cinta mula-mula? Terhadap pasangan, itu nggak sempat pun dibikin. Dangadong hepeng pun diadong-adongin. Itu namanya cinta buat Tuhan. Apalagi ini bukan sekedar cinta buat Tuhan. Ketika engkau cinta Tuhan, Tuhan buat segala sesuatu yang kau perbuat berhasil. Amin. Nah, kasih bonus, Tuhan kasih bonus. Sebetulnya cukup kita cinta dengan Tuhan aja, cukup untuk kita gantiin atau balas Tuhan di kayu salib, itu udah cukup tanpa kita minta bonus. Coba logika kita. Tapi Tuhan itu sayang, Tuhan tahu. Oh, mungkin di kantor belum dapat bonus, aku kasih bonus. Itu bonus loh, saudara. Saudara diberkati itu bonus. Pekerjaan saudara sukses itu bonus. Jadi kalau belum ada bonus, jangan ngotot dan kecewa sama Tuhan. Sebab ketika engkau melayani Tuhan, karena engkau sudah dilayani Tuhan dan digantikan posisimu di kayu salib, cukup itu. Jangan mundur dari Tuhan gara-gara gak ada bonus. Amin. Saya berbicara, saya juga harus melakukan loh. Dan itu saya lakukan. Sebab suatu saat seluruh kita nih 2x1 terakhirnya. Nah setelah 2x1 penghakiman dibuka. Dan catatan Tuhan itu gak ada bohongnya. Giat selalu. Selalu giat. Jangan tidak selalu. Jangan kadang-kadang. Jangan tergantung mood. Aku hari ini lagi bete sama suami. Aku gak mau ke gereja. Mah ayo ke gereja. Lihat orang kursi kisah kosong. Ya udah aku gereja. Tapi papa duduk di sana, mama di sini. Ya Allah. Coba yang suami istri pegang tangan istrinya, pegang tangan suaminya. Mungkin jangan pegang. Nah, kali ini saya suruh pegang deh. Kalau di sebelah bukan istrinya atau anak muda, jangan dipegang. Haleluya, puji Tuhan. 2 contoh dalam kehidupan orang yang di Alkitab. Saudara, di Alkitab cerita tidak semuanya baik. Sedalam-dalamnya bobrok-bobrok hidupnya pun diceritakan sama Tuhan. Ada orang yang berhasil dalam hidupnya, tapi Tuhan ceritakan bagaimana prosesnya dia menjadi berhasil. Tuhan ceritakan. Nggak segampang itu, berhasil. Enggak. Prosesnya ini berat untuk menjadi berhasil. Dan ini bisa dikatakan karena orang ini giat selalu mencari Tuhan. Pertama, Yusuf, Kejadian 39. Kita buka. Saudara, untung mata saya minus ya. Jadi saya nggak bisa lihat jarum jam. Lanjut aja saudara. Nanti berikutnya saya khotbah kayaknya jamnya diganti yang gede deh. Kejadian pasal 39 ayat 1 dan ayat 2. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2.
Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Saudara paling suka dengan ayat 2 ini ya. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Hebat ini Yusuf. Saudara tahu sebelumnya gimana dia? Dia dibully. Bukan teman kantornya lagi, teman serumah. Jadi kalau saudara cuma istri ngambek doang, cuma satu. Ya ini saudaranya semua, gak peduli dia, gak dianggap. Dibuang ke sumur, aduh. Terus difitnah, bilang ke bapaknya kalau adiknya ini mati terbunuh. Kuatnya di mental kayak begini. Kalau saudara belum sampai dalam tahapnya Yusuf kayak begini, tidak ada alasan untuk saudara tidak beribadah. Amin. Masih mengucap syukurlah. Ini Yusuf nih, jatuh sejatuh-jatuhnya. Jatuh, ditimpa tangga pula, ditimpa apa lagi saudara? Ditimpa cat, ditimpa apa lagi? Pelafon, ditimpa apa lagi? Bisa gak bilang, stop Tuhan, udah cukup. Tuhan bilang, ayo sekarang kamu mati. Katanya udah cukup, aku panggil kamu ya. Oh belum. Ini Yusuf. Tapi dalam kisah ini pasal 39 ayat yang kedua, Yusuf itu disertai Tuhan. Dan apapun yang dikerjakannya dibuat berhasil. Oleh sebab apa? Oleh sebab dia giat selalu mencari Tuhan. Tidak diceritakan giatnya seperti apa, tetapi saya tahu, saya percaya di dalam ruangan yang kelam di bawah sumur, dia giat mencari Tuhan. Dia berdoa mencari Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan. Katakan amin. Gak perlu saudara tunjukin saudara berdoa di depan ibu gembala, gak perlu. Tunjukin sama Tuhan ketika di kamarmu engkau menangis. Doa kepada Tuhan. Tunjukkan sama Tuhan. Dan Tuhan itu selalu ada dimanapun. Amin. Saudara gak punya tempat untuk menangis, saudara pergi aja ke toilet, pura-puranya apa kek. Saudara menangis kepada Tuhan. Jangan menangis untuk diri sendiri, menangis sama Tuhan. Ketika engkau selesai menangis kepada Tuhan, percaya mukamu berubah berseri-seri. Saudara menangis terhadap manusia, tetap masalahnya gak selesai. Tapi saudara menangis di hadapan Tuhan, damai sejahtera yang menggantikan itu. Ayat 1, ini menarik, saya pelajari ya. Di dalam ayat 1 saya coba simpulkan, saudara, Potifar itu orang pintar. Potifar itu orang berkedudukan. Potifar itu jabatannya tinggi. Dia seorang kepala pegawai istana, kepala pengawal raja. Waduh, tinggi banget. Dan dia punya level tertentu untuk orang yang akan bekerja di rumahnya. Betul? Betul? Tidak segampang dan tidak semua budak bisa dipekerjakan di rumahnya. Orang Ismail yang membeli Yusuf, dia rekomendasikan Yusuf. Tuanku Potifar, maaf saya lancang, tapi kalau boleh Tuhan jangan pilih yang lain. Tuhan pilih ini karena dia baik kerjanya. Karena di saat jam doa dia doa. Saudara lebih giat mana sama orang tidak mengenal Tuhan? Saya belanja hadiah sekolah minggu, ada saya beli di Naiso. Kalau bukan kartu deh, saya beli di Naiso. Udah mau jam doa, jam berapapun jam doa, mereka taruh itu tulisan di depan. Toko tutup selama 15 menit karena doa. Gila kan orang. Toko tutup untuk doa. Pak, saya mau belanja. Maaf ya Pak, Bapak belanja sedikit atau banyak? Kalau banyak, boleh nggak Bapak keluar teman tidak lagi setelah kami buka, setelah saya sholat? Oh iya, terima kasih. Saya bangga. Toko mau tutup demi kehadiran. Saudara hari Minggu mau tutup toko nggak buat kebaktian? Kira-kira gimana?
Saudara mau abaikan undangan arisan keluarga atau apa enggak buat kebaktian? Itu loh jadi tanda tanya. Sebab Alkitab berkata, orang yang giat selalu mencari pekerjaan Tuhan itu dibuat berhasil. Saya datang lagi, benar, baru buka. Saya tanya sama tukang parkir, Pak, ini semuanya sholat? Betul, semuanya parkir di masjid. Kamu sholat. Mungkin dua kali. Bisa jadi tawar-menawar. Tuhan, doanya lebih penting lagi. Ini kagak tawar-menawar. Saudara, patut diakui, amin. Jangan kita kalah dalam kesetiaan kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab orang yang giat selalu mencari Tuhan dalam pekerjaan Tuhan berhasil. Itu sebetulnya rumusnya udah begitu rumusnya. Jangan diubah-ubah rumusnya. Jangan tawar-menawar. Aku lagi bete sama suami, jadi hari ini aku gak doa dulu ya. Gak ada alasan bete-bete. Coba kalau sekali-kali Tuhan bete, aku lupa bangunin dia pagi-pagi, mati deh. Waduh, gimana ya kalau Tuhan bete? Waduh, gawat kan? Tuhan bangunin dong aku, kok aku ada di alam lain. Tuhan lupa, karena Tuhan lagi bete. Kan bingung kita. Aduh, Tuhan lagi sibuk dengan yang lain. Kalau saudara diprioritaskan, kalau saudara memprioritaskan Tuhan, Tuhan memprioritaskan saudara, dan Tuhan tidak pernah lupa sama saudara. Nomor pertama diberkati, nomor pertama yang diberkati, nomor pertama yang diberkati. Saudara mau giat mencari Tuhan. Saudara, ini kalau saya baca ayat 1, orang langsung lewatin ayat 1, seringkali lihatnya ayat 2. Tetapi lihat ayat 1. Kalau Yusuf itu direkomendasikan oleh orang Ismail untuk berada di tempat yang besar. Saudara pun ketika giat mencari Tuhan, hai pemuda, hai pemudi yang sedang mencari kerja, kalau saudara giat, di absen sama ibu gembala giat, saudara bukan dapat perusahaan yang kecil-kecil, perusahaan yang besar, pasti ada yang cari kerja dong. Ya. Atau mungkin bapak ibu mencari pekerjaan yang lebih banyak penghasilannya, itu gak masalah. Tapi pertamanya dulu, giat selalunya ada enggak gitu pertanyaannya. Gak usah minta berkat yang gede-gede deh, giatnya aja dulu deh, rajinnya aja dulu, tekunnya aja dulu. Itu aja, itu rumus Tuhan. Berkat itu gak akan kemana. Berkat Tuhan tidak punya salah alamat, katakan amin. Alamatnya ke siapa? Ke orang yang tekun dan giat selalu mencari Tuhan. Haleluya. Lanjut, tetap kisah Yusuf ya. Coba lihat ayat yang ke-3-6. Pasalnya sama. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Lanjut ya, ayat 5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Saudara, ayat berikutnya kita baca, apa sih kesimpulan ayat ini? Ayat-ayat ini kesimpulannya, tidak mungkin Potifar memberikan semuanya. Bahkan hal itu dilakukan terus oleh Potifar sampai semua urusan, kecuali urusan makannya Potifar yang atur. Tidak mungkin dalam perjalanan hidup ini 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan seseorang terus mempercayakan. Kalau tidak, Yusuf tetap giat sekalipun di rumah Potifar. Amin. Yang menjaga usaha saudara itu tetap berhasil, berkelanjutan berhasilnya, itu ketika saudara mendapat sesuatu, jangan langsung bangga, tapi tetap tekun. Amin. Sebab banyak orang ketika sudah dapat, sama seperti 9 orang puspa. Kenapa? Dari 10, 9-nya tidak tekun lagi. Amin. Setelah dapat, pergi. Tapi jadilah seperti 1 orang. Dari 10 yang sembuh, 1 orang dia kembali memuliakan Tuhan. Dia tekun, dia sungguh-sungguh, dia konsisten cari Tuhan. Sekalipun aku udah dapat berkat, aku cari Tuhan. Konsisten. Sehingga Yusuf ini terus menjadi berhasil. Lanjut ayat yang ke-23.
Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan. Ada di mana nih Yusuf? Apakah di rumah Potifar? Tidak. Ada di mana? Di penjara. Di penjara pun Yusuf berhasil. Hebat nih orang nih ya. Di penjara pun dia berhasil. Saya katakan hebatnya bukan karena berhasilnya, bukan. Tapi saya katakan hebatnya karena ia tetap tekun mencari Tuhan, sekalipun bukan di rumah mewah, tapi di penjara. Katakan amin. Itu hebat. Saudara, kalau dikatakan manusia hebat itu mungkin udah biasa ya. Tapi kalau Tuhan yang katakan hebat, luar biasa. Luar biasa. Kalau Tuhan yang katakan hebat itu, aduh, yang punya langit bumi bilang, sabaslah engkau hai hamba. Hebatnya Yusuf. Biasanya orang kalau di rumah mewah baru kelihatan tekunnya rajin. Ada Tuhan, ada majikan datang, rajin. Rajin, semua kinclong. Coba kalau majikannya pergi, wah, nonton TV, kaki naik sofa. Tapi Yusuf tidak. Di dalam penjara pun apa yang dilakukannya dibuat berhasil, sebab ia mendahulukan untuk selalu giat mencari Tuhan. Itu Yusuf, saudara ya. Pasal 41 ayat 40 dan 41. Pasal 41 ayat 40 dan 41. Oke. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara, ini Yusuf di mana? Istana Firaun. Hebat ya. Tuhan rekomendasikan naik. Saudara, urusan naik turun itu bukan manusia yang atur, amin. Bukan majikan yang atur, amin. Bukan bos, bukan yang punya owner, bukan. Itu Tuhan yang atur, saudara. Saudara hari ini berada di lembah, besok di atas pujian, di atas gunungnya Tuhan. Itu Tuhan yang atur. Ketika Tuhan melihat engkau giat selalu cari Tuhan. Dan ketika dia berhadapan dengan Firaun mendapati Yusuf punya roh yang luar biasa. Didapat dari mana roh yang luar biasa? Di dalam penjara dia tetap giat mencari Tuhan. Roh yang luar biasa itu tidak bisa dipelajari di mana-mana, apalagi bahasa roh. Gak bisa. Itu bisa didapat ketika kita giat mencari Tuhan. Dan Yusuf langsung melejit naik. Dia menjadi orang nomor 2. Menjadi orang nomor 2 di Mesir. Saudara, kayaknya mimpinya udah kejauhan. Kalau bisa jangan dibangunin, Pak. Jangan dibangunin, aku mimpi enak. Ya, Bapak bangunin. Aku lagi mimpi enak. Bukan mimpinya yang bagus. Ketika engkau bangun dari mimpi dan lakukan mimpi itu yang bagus. Kalau mimpi mah bisa hilang aja. Lanjut. 41 ayat 47 sampai 49. Ini menarik, saudara. 47 sampai 49. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di kota Mesir, di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Inilah berkat yang berkelimpahan di ke-7 tahun yang pertama. Coba lihat ayat 53 sampai ayat yang ke-57. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang ke-7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak minta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh Mesir. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandumnya kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparannya itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf.
sebab hebat kelaparannya di seluruh Mesir. Saya singkat saja, catatan dari saya adalah orang yang giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, ia berkuasa atas masa kelimpahan dan juga masa kelaparan. Amin. Apa sih artinya? Ia berkuasa, bukan ia dikuasai oleh masa kelaparan. Oh, orang yang giat selalu dalam mencari Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, ia berkuasa. Kita teringat kepada kitab Kejadian. Manusia diciptakan untuk apa? Berkuasa atas seluruh bumi ini. Tapi kenyataannya, sekarang kita dikuasai oleh bumi. Kita diatur oleh bumi. Kita diatur oleh apa yang harusnya kita berkuasa. Masalah datang, kita diatur oleh masalah. Nggak bisa ya, ya udahlah, ya saudara. Ya kalau kita ya udahlah nggak bangkit. Tetapi sekarang kita tahu dari Yusuf, orang yang selalu giat, selalu dalam mencari Tuhan, pekerjaan Tuhan, ia berkuasa. Berkuasa atas kelimpahan, berkuasa atas kesusahan, berkuasa atas persoalan. Hai masalah, tunduk kepadaku. Orang yang giat mencari Tuhan, hidupnya tidak terpuruk terus. Dia bangkit. Dan Tuhan berkata, aku lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Bukan hanya pemenang, tetapi lebih dari seorang pemenang. Rahasianya dari mana? Giat selalu. Itu rahasianya. Balik lagi ke semuanya ke situ. Giat selalu mencari Tuhan. Maka engkau berada di atas, bukan di bawah persoalan, tapi di atas persoalan. Engkau bisa mengatasi air, engkau bisa berjalan di atas air. Orang yang kedua, Ayub pasal 1. Iya, nggak kelihatan jarumnya tuh. Ayub pasal 1. Ayat 9. Ayub pasal 1 ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ayat 10. Bukankah engkau yang memagari pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Di ayat ini kita mendapati iblis berkata, ya, apakah ayat 9, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Artinya itu Ayub takut akan Allah itu karena Tuhan berkati. Coba kalau Ayub tidak diberkati, apakah dia tekun dan giat dalam pekerjaan Tuhan? Itu kita sehari-harinya. Coba Tuhan, kalau Tuhan gak berkati, pasti dia mengutuk Tuhan. Pasti dia ditelepon, kemana gak kebaktian? Aku sibuk, padahal enggak. Coba diambil berkatnya Tuhan. Apakah dia tetap giat? Apakah dia tetap setia? Karena ada 4 hal Ayub ini. Ayub ini didapati Tuhan apa? 1, saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Keren. Tapi coba ambil apa yang dimilikinya. Apakah dia tetap melakukan 4 hal ini? Itu menurut iblis. Sekarang lihat pasal 2 ayat 3-5. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah memujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Saudara, hebat ya Ayub ya. Tadi kan ayat 1, sekarang ayat 2, pasal 2. Ini Tuhan sendiri yang berkata, sekalipun engkau sudah memujuk aku, ambil apa yang dimilikinya. Ayub tetap saleh dan tetap tekun mencari Tuhan. Keren. Oleh sebab itu jangan cemburu dengan orang yang tekun mencari Tuhan dan berkatnya 2 kali lipat. Amin. Ayub itu orang tak kaya loh.
Udah terkaya, dia makin kaya lagi di akhir kisahnya. 2 kali lipat. Aduh, saudara kalau mau hitung duit, mesin juga jebol kali ya, mesin penghitung duit. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan memberkati kita karena ketekunan kita, tidak ada yang bisa mengubah hal itu. Manusia apapun tidak bisa mengubah. Sebab Tuhan yang berkehendak dalam kehidupan kita. Ini saudara Ayub, ya. Ayub tetap setia. Ayub tetap tekun, sekalipun semua diambil daripadanya. Ketika ada satu waktu Tuhan izinkan, ya, Tuhan izinkan menguji iman. Apapun yang saudara miliki diambil. Apakah saudara tetap tekun? Itu kan pertanyaan besar. Jangan om doain, nggak doain. Tapi kan jalan hidup kita kan kita nggak pernah tahu. Tuhan yang tahu. Tapi ada kalanya mungkin Tuhan menguji. Sebab mana tahu, sama seperti Abraham, mungkin lebih sayang Ishak daripada Tuhan. Betul? Ada saatnya Tuhan menguji. Mungkin saudara lebih sayang pekerjaan saudara daripada Tuhan. Mungkin saudara lebih sayang anak saudara, sehingga anak sakit sedikit, mama gak ke gereja, anakku sakit demam. Ya cuma anak sakit gak ke gereja. Gimana tahu? Karena sayang kita lebih besar. Sayang kita lebih besar kepada berkat Tuhan daripada kepada Tuhannya sendiri. Ada satu waktu Tuhan ingin menguji itu. Ada satu waktu. Dan ketika Tuhan menguji, apakah kita tetap didapati tekun setia mencari Tuhan? Itu pertanyaan. Kalau kita tekun mencari Tuhan, Tuhan firman Tuhan tidak pernah salah. Dia akan berikan berkat 2 kali lipat. Sekalipun kita nggak pernah tahu tekunnya seberapa lama sih Tuhan. Apa aku harus terus bersabar Tuhan? Ya sabar. Sabar. Yang pasti jawaban Tuhan itu amin. Tinggal masalah waktu saja saudara. Terakhir, Yosua pasal 1 ayat 8. Kayaknya udah 2 jam deh. Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau dibalik lagi, rumus menerangkan dulu pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana caranya perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung? Yaitu jangan lupa memperkatakan, merenungkan firman Tuhan kapan? Ini cuma mewakili siang dan malam loh, jangan beneran siang dan malam, pagi juga. Pagi juga. Saya tes ke jemaat yang Tuhan percayakan. Siapa yang hari ini tidak bangun pagi tidak berdoa? Ada loh angkat tangan. Itu jemaat setia. Gubrak. Jemaat setia angkat tangan. Kenapa nggak berdoa? Kaget om, udah terlambat. Emang berdoa berapa lama? Doa syafaat. Ya berdoa terima kasih aku udah bangun pagi. Ya om nggak sempet, engkau dibangunin, Tuhan masih ingat loh. Bilang terima kasih, iya om. Saya tanya lagi, kemarin malam siapa yang mau tidur nggak berdoa? Angkatan lagi, jemaat setia angkatan lagi. Kenapa sih nggak berdoa? Emang nggak tahu kalau nafas kita tuh Tuhan yang kasih. Tapi pikirannya selalu ngeles. Om, kan aku capek om, pulang-pulang. Nggak ada alasan capek. Saya bilang gitu. Ih, gila banget itu pendeta. Ya iya, karena kita tahu diri. Amin. Kita tahu diri, amin. Hidup kita karena kemurahan Tuhan. Jadi kalau kita udah dikasih nggak bilang terima kasih, itu namanya tidak tahu diri, amin. Ya benar. Bangun pagi berdoa. Nah ini saya mau tes, mau saya katakan ya saudara ya. Ya, saya yakin saudara bangun pagi berdoa. Kemarin malam berdoa. Nanti malam berdoa. Saya tanya ada satu pemuda, nanti malam berdoa enggak? Ya berdoa lah om, besok lomba. Mau lomba berdoa. Terus kalau nggak lomba, lupa. Dalam hati saya, Tuhan jangan dipermainin gitu kan ya. Giat selalu mencari Tuhan, amin. Saudara giat, saudara yang untung bukan saya. Saudara untung juga saya nggak ditelepon. Tapi kalau saudara untung, saudara dibuat berhasil, nama Tuhan dipermuliakan, amin. Amin. Pemain musik maju ke depan. Selama saudara tekun mencari Tuhan, ketekunan itu dilihat dari hati dan hanya Tuhan yang bisa lihat. Oleh sebab itu,
mata jasmanimu ditutup, hatimu dibuka, arahkan kepada Tuhan. Haleluya. Nyanyi lagu ini sama-sama. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Haleluya. Jiwaku tenang
yang saudara lakukan saat ini adalah saudara sedang giat mencari Tuhan. Giat mencari Tuhan. Detik ini saudara sedang giat mencari Tuhan. Dan Tuhan perhitungkan hal itu menjadi sebuah kebenaran. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi sambil angkat tangan tinggi kepada Tuhan. Buka hati. Buka hati. Untuk jamahanmu bersama. Haleluya. Di hadirat. Amin, 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 amin. Seluruh hidup. Haleluya. Di altarmu. Di altarmu. Sekali lagi di altarmu. Di altarmu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami terlalu kagum dengan rencana Tuhan yang ajaib dalam hidupku. Masih dalam kandungan saja Tuhan sudah menenuh kami sedemikian baik. Lebih lagi kami sudah ada sampai saat ini. Engkau menenun rencana yang indah dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan kami gagal. Kecuali kami sendiri yang membiarkan diri kami gagal. Tetapi buatlah jemaat Tuhan di tempat ini untuk selalu semakin giat mencari Tuhan. Sebab pekerjaan Tuhan, orang yang jerih payah mencari Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Tuhan akan buat jalan hidupnya menjadi beruntung dan diberkati Tuhan. Berkati seluruh hidup umat. Mereka sudah menerima. Kiranya firman Tuhan ini tertabur di tanah yang sangat baik, sehingga dapat berbuah 30 kali lipat, 60 bahkan 100 kali lipat, dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus terus bekerja supaya firman Tuhan ini tetap bertahan terus dalam kondisi dan cuaca apapun. Mereka tetap giat mencari Tuhan. Ini doa kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan bagi kita semuanya, memberikan kekuatan bagi kita semuanya untuk menjalani kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Kita nyanyikan pujian kita, baik berlindung terus dalam cinta. Tuhan
kiranya Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Sekali lagi untuk ungkapan terima kasih kami ya kepada Bapak Pendeta Roni Wijaya atas pemberitaan firman Tuhan, kepada jemaat GPD Gereja 50 ya, pelayanan di sana semakin bertambah dan warga semakin diberkati Tuhan, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Doakan Ibu Gembala kita semakin terus kuat ya di dalam Tuhan ya. Juga bagi tim musik semuanya yang pelayanan saat ini, terima kasih semakin terus setia melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita tutup ibadah kita pada saat siang ini. Kita bangkit berdiri semuanya. Saya tutup, saya memberikan kepada doa berkat kepada Bapak Pendeta Roni Wijaya. Ibadah kami Tuhan, kami berdoa buat 6 kekasih kami yang berulang tahun. Dalam nama Yesus, diberkati dengan umur panjang, diberkati dengan hikmat akal budi, diberkati dalam segala hal, baik jasmani, baik rohani, dan terus giat mencari Tuhan. Dan apa yang sedang didoakan, sedang diminta oleh Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan menjadikan menjadi satu kado yang terindah, dijawab oleh Tuhan doanya. Terima kasih Bapak. Dan kami berdoa juga buat 2 orang kekasih kami yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, disembuhkan oleh Tuhan. Firman Tuhan berkuasa, firman Tuhan hidup, sehingga ada yang sakit disembuhkan, supaya semakin giat lagi mencari Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati Ibu Gembala kami, berkati dengan kesehatan, hikmat akal budi, semakin semangat melayani Tuhan, semakin semangat untuk memberikan nasihat firman Tuhan, membawa jemaat Tuhan di tempat ini untuk lebih lagi bertumbuh di dalam Tuhan. Memberkati semua pelayan Tuhan, baik yang ada di depan ataupun pelayanan yang tidak terlihat, multimedia, kolektan, penerima tamu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan menjadi bagian bagi mereka semuanya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kekal untuk selamanya. Oleh sebab itu mari angkat tangan kita sebelum kita pulang bersama-sama. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahannya daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, menjadi bagian buat kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati engkau karena engkau sudah tekun dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan kami percaya berkat Tuhan ada di hadapan kami sebentar ketika kami pulang. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah menerima berkat Tuhan ini berkata haleluya. Terima
Haleluya, puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Tetapi saya melihat jemaat Tuhan masih tetap semangat memuji Tuhan, seakan-akan tidak ada berhentinya. Sesuai dengan firman Tuhan hari ini, tetap giat selalu mencari Tuhan, maka Tuhan akan buat segala sesuatunya dibuat berhasil. Puji nama Tuhan, terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat GPDI Gria 50 Medland Tambun Cibitung. Semakin kuat, semakin bersinar, semakin melayani Tuhan, dan semakin bekerja sama untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.